Kabupaten Jombang terletak pada koridor bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis karena berada pada perlintasan jalur selatan jaringan Jalan Nasional Jakarta-Surabaya dan Jalan Provinsi Malang, Jombang, Babat, serta dilintasi jalan tol yang menghubungkan Surabaya, Mojokerto, Jombang, Nganjuk yang saat ini dalam proses pembangunan. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Gerbang Kertosusila Plus dengan luas wilayah 1.159,50 km persegi, jumlah penduduk Kabupaten Jombang 1.200.000 jiwa lebih yang terdiri dari 597.000 lebih laki-laki dan 604.000 lebih perempuan. Mereka tinggal tersebar di 302 desa, 4 kelurahan, serta di 1.258 dusun atau lingkungan, baik di perkotaan, perdesaan, dan kawasan hutan. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah sebelah utara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sebelah timur Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat Kabupaten Nganjuk. Jombang juga dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya sekolah pendidikan Islam atau pondok pesantren di Kabupaten Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal itu adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, dan Darul Ulum. Banyak tokoh berpengaruh dilahirkan dan muncul di Kabupaten Jombang. Di antaranya adalah mantan Presiden Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur, pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasim, tokoh intelektual Islam Nurkolis Majid, serta budayawan MH Ainun Najib. Di kancah nasional, para tokoh asal Jombang selalu menjadi pemersatu bangsa. Kabupaten Jombang termasuk kabupaten yang memiliki stabilitas politik sangat kondusif. Ini terbukti pada pelaksanaan pesta demokrasi, baik pilkada serentak di 281 desa, pemilihan Bupati Wakil Bupati Jombang, pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur, dan pemilu legislatif berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan damai. Kondusivitas masyarakat Kabupaten Jombang ini menjadi kunci penting dan sangat mendukung terlaksananya visi misi Kabupaten Jombang dalam mewujudkan masyarakat Jombang yang sejahtera untuk semua. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan juga berimplikasi pada produktivitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, di mana program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Dan salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana prasarana kesehatan yang memadai di tiap kecamatan. Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada rakyat miskin dan perempuan di seluruh desa. Akses merupakan hal yang sangat terkait dengan isu gender. Derajat kesehatan perempuan secara umum dapat diukur melalui ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti tenaga kesehatan terutama bidan. Selain itu dipengaruhi juga oleh rata-rata angka harapan hidup, jumlah akseptor KB, serta angka kematian bayi yang secara langsung terkait dengan tingkat kesehatan ibu. Pada dasarnya, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas dan puskesmas pembantu, karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan
di bidang kesehatan mempunyai beberapa kepentingan, antara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Jombang telah berhasil mengukir prestasi yang sangat membanggakan, yakni kelompok pendukung ASI Desa Banyuwarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang keluar sebagai juara terbaik pertama di tingkat Provinsi Jawa Timur sekaligus terbaik di tingkat nasional. Penghargaan untuk kelompok pendukung ASI di tingkat nasional telah diterima oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Insinyur Haja Caturina Yuliastuti Handoko Magister Manajemen pada momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49 di Jakarta pada 17 Oktober 2013. Bagi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Haja Caturina Yuliastuti Handoko Magister Manajemen dan Bupati Jombang Dr. Andes Ekonomi Haji Nyono Suharli, prestasi ini adalah prestasi seluruh masyarakat Kabupaten Jombang yang sangat luar biasa. Sebab di saat dalam momentum yang sama, prestasi juga berhasil diraih oleh para tenaga kesehatan yang juga para kader yang mampu menjadi teladan. Prestasi adalah buah dari komitmen, keseriusan, kerja keras, dan sinergitas seluruh pihak baik eksekutif, legislatif, pemerintahan desa, dan peran serta seluruh masyarakat Kabupaten Jombang. Namun, keberlanjutan dari sebuah prestasi menjadi hal yang penting yang harus terus ditindaklanjuti. Untuk itu, masyarakat Kabupaten Jombang, Bupati Jombang, Wakil Bupati Jombang, Forum Pimpinan Daerah, DPRD Kabupaten Jombang, termasuk Ketua Tim Penggerak PKK, mengaku bangga atas capaian prestasi di bidang kesehatan tersebut, dengan harapan capaian prestasi para tenaga kesehatan, juga para kader yang mampu menjadi teladan, tetap terus dipertahankan dan semakin memotivasi tenaga kesehatan juga kader kesehatan yang lain. Untuk itulah harapan, obsesi, serta cita-cita mewujudkan Kabupaten Jombang menjadi Kabupaten ASI terus digerakkan dengan melakukan upaya peningkatan pemberian air susu ibu di Kabupaten Jombang. Hal ini dilakukan agar mampu mencapai target 80% untuk cakupan ASI. Saat ini, cakupan ASI di Kabupaten Jombang masih 71,8%. Agar dapat meningkat menjadi 80%, tentu perlu dukungan, motivasi secara bersama-sama, sinergi dengan lintas sektor, peran swasta, dan masyarakat. Upaya terobosan kebijakan dan akselerasi program ASI eksklusif di Kabupaten Jombang dengan diterbitkannya SK Bupati serta Peraturan Bupati Jombang. Begitu juga dengan adanya kebijakan nasional peningkatan pemberian ASI, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2010 tentang penerapan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Pemerintah Kabupaten Jombang di bawah kepemimpinan Dr. Andes Ekonomi Haji Nyono Suharli Handoko Bupati Jombang dan Wakil Bupati Jombang Haja Munjida Wahab saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang ASI guna mendukung kebijakan tersebut. Keberlanjutan menjadi penting untuk melahirkan 1000 kader motivator ASI, dan lahirnya kelompok pendukung ASI di Kabupaten Jombang telah mendapat dukungan dari semua pihak termasuk organisasi masyarakat, pemerintah, dan swasta. Dinas Kesehatan, Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan Tim Penggerak PKK Desa bersama para kader Posyandu, kader PKK, dan seluruh pihak untuk bersama-sama menggelorakan semangat dan mensosialisasikan ASI eksklusif ke seluruh institusi. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, bahwa pemahaman tentang ASI sendiri itu penting bagi pertumbuhan generasi kita, untuk generasi emas kita, sehingga dapatkan nanti sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Jombang. Kemudian perlu peran dari banyak pihak, terutama dari pemangku kepentingan, jadi Pak Bupati, Bu Ketua Tim Penggerak PKK, semua SKPD, semua masyarakat ormas, kemudian dari masyarakat sendiri, serta dari Dinas Kesehatan yang menjadi leading untuk kegiatan pencapaian Kabupaten ASI. Apa itu?
paling tidak ada selain komitmen adalah penyusunan peraturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jombang untuk mensukseskan pemberian ASI eksklusif terutama kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan melalui penyusunan Perda. Kemudian dari hal tersebut kita bisa memacu dan memicu kepada masyarakat serta terutama untuk teman-teman di bidang kesehatan baik itu rumah sakit pemerintah, swasta, puskesmas, organisasi bidan, IB, kemudian dokter dan lain sebagainya untuk bisa mensupport kegiatan ini terutama dalam rumah sakit untuk inisiasi menyusui dini dan tidak memberikan susu formula. Bagi teman-teman bidan juga begitu, sudah haram hukumnya untuk memberikan susu formula bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Tentu saja ini semua bisa terlaksana kalau ada kader motivator, ada fasilitator, dan ada kader-kader dari masyarakat serta organisasi masyarakat yang bekerja bersama-sama dengan kita untuk mensukseskan ini semua. Harapan kita dengan semua bergerak bersama-sama akan mencapai Kabupaten ASI di mana ini akan mensupport visi dan misi segera mencapai Jombang sejahtera untuk semua sesuai dengan visi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Jombang. Itu beberapa hal yang bisa kita upayakan, nanti secara teknis akan dilaksanakan oleh kita semua bersama-sama melalui perencanaan-perencanaan dan pelaksanaan yang sudah kita rencanakan dengan baik. Berikut keberhasilan perkembangan strategi peningkatan pemberian ASI di Kabupaten Jombang. Telah terbentuk lebih dari 13 pondok ASI di perusahaan dan institusi. Telah melatih tenaga konselor ASI dari berbagai institusi baik pemerintah dan swasta serta puskesmas perawatan. Melatih tenaga motivator ASI dari kader kesehatan di semua kecamatan di Kabupaten Jombang. Terbentuknya kelompok pendukung ASI dan saat ini tengah dikembangkan di Posyandu. Menggelar pertemuan lintas sektor dalam upaya peningkatan pemberian ASI. Sosialisasi ASI pada perusahaan, institusi pemerintah, rumah sakit negeri maupun swasta, dan organisasi wanita. Melakukan kampanye ASI melalui pengadaan leaflet, stiker, billboard, dan spanduk. Pelatihan motivator ASI pada kader PKK dengan anggaran dari PKK Kabupaten Jombang. RSUD Jombang sebagai juara Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi tingkat nasional. Pencanangan Kabupaten Jombang menuju Kabupaten ASI. Seminar ASI yang diikuti oleh bidan, ahli gizi, dan petugas promosi kesehatan se-Kabupaten Jombang. Karnaval dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang diikuti oleh motivator dan konselor ASI. Pencanangan Gerakan Masyarakat Peduli Tingkatkan ASI di Kabupaten Jombang. Adanya nota kesepakatan untuk promosi ASI bersama dengan Stikes Pemkab, Stikes ICMI, dan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Adanya nota kesepakatan untuk promosi ASI bersama dengan Muslimat dan Fatayat. Jombang sebagai kota santri berkomitmen akan melahirkan generasi emas yang sehat dan berakhlakul karimah. Untuk mencetak generasi yang sehat, maka ibu yang mau dan mampu memberikan ASI secara eksklusif kepada anaknya berarti telah memberikan hadiah yang sangat istimewa bagi buah hatinya. Air susu ibu merupakan susu sekaligus makanan terbaik bagi bayi manusia. Tidak ada satupun susu yang mampu melebihi keunggulan komposisi ASI air susu ibu. Komposisi ASI telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bayi sejak awal kehidupannya. Yang terpenting dalam hal ini, ibu harus memiliki niat untuk selalu memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Dan susu yang terbaik adalah air susu ibu, bukan susu yang lain.
Dr. Andes Ekonomi Haji Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang, adalah salah satu di antara ayah yang luar biasa dan siap siaga. Karena kecintaan dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga, dukungan dan dorongan diberikannya kepada sang istri tercinta, Insinyur Haja Caturina Yuliastuti Wihandoko, untuk memberikan ASI eksklusif 0-6 bulan kepada dua buah hatinya di kala masih baru. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang senantiasa memotivasi masyarakat akan pentingnya pemberian ASI kepada bayi. Ini program kita bersama yang mana disampaikan Pak Camat tadi, Jomang Sejahtera untuk semua, itu kita awali dari sini, dari bayi yang sejak lahir. Jadi kita berikan hak pada bayi kita sebagai pejuang-pejuang ASI di wilayah masing-masing. Saya harap dengan pembuat ini insya Allah agar tidak lanjut setelahnya, semoga Allah selalu memberi bimbingan, petunjuk, kebenaran dan kebaikan untuk ibu berjuang untuk bisa mensosialisasikan ASI kepada semua masyarakat di wilayah ibu masing-masing. Semoga Allah selalu melindungi dan memberi kemudahan kepada kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu pengurus kelompok pendukung ASI di desa Sarisi dan desa Sabar, Kecamatan Purworejo, saya nyatakan saya kukuhkan dan bisa bekerja dengan baik. Air susu ibu adalah ungkapan kasih sayang Allah sekaligus anugerah yang luar biasa terhadap setiap bayi yang terlahir ke muka bumi. Di dalam surat cintanya bertebaran ayat-ayat tentang ASI, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.